Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 pengantar manajemen dan bisnis kelas 1 AKMB. Saya Wedianto. Saya Wiwin Handayani. Saya Eliani. Hai, nama saya Juban Emilio. Jadi kali ini kami akan menjelaskan pengenalan usaha mikro kecil menengah atau UMKM, Yaitu dari kafe, kelapa gading, markom, beserta Contohnya seperti analisis planning, organizing, leading, and controlling. Ayo kita langsung ke videonya saja. Usaha mikro kecil menengah atau disebut juga UMKM merupakan istilah umum yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha. Usaha yang menjadi objek kami adalah Kafe Kelapa Gading Markom. Letaknya tepatnya berada di daerah Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Warung ini sudah berdiri selama 10 tahun, sejak tahun 2010. Usaha ini menjual makanan dan minuman khas daerah di Indonesia. Biasanya omset per harinya itu dapat mencapai sekitar 200.000 hingga 400.000. Tapi dikarenakan masa pandemi ini, pendapatannya menurun. Yang tadinya 200.000 hingga 400.000 menjadi 100.000 hingga 200.000 per harinya. Nah, di sini kami akan menjelaskan planning, organizing, leading atau directing dan controlling dari usaha Kafe Kelapa Gading Markom. Yang pertama adalah planning. Fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasinya. Planning merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lainnya tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen juga tidak akan tercapai. Dalam analisis UMKM, Kafe Kelapa Gading Markom sendiri sudah melakukan perencanaan jauh-jauh hari untuk usahanya, yaitu merencanakan untuk selalu meningkatkan dan memperindahkan tempat usahanya, dan membangkitkan pelanggan-pelanggan serta memajukan usahanya untuk menjadi lebih besar. Karena adanya pandemi COVID ini, perencanaan dari pemilik yaitu ingin membuka usaha di bidang lainnya seperti usaha andam atau media tanam andam, sehingga dapat membantu mendapatkan profit yang nantinya bisa mencapai untuk tujuan dari usahanya. Fungsi organizing. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan kepada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti manajemen, bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. fungsi manajemen selanjutnya yaitu leading. Leading atau pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita atau tujuan organisasi. Dalam pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai tujuan atau cita-cita perusahaan. Dalam analisa UMKM Kafe Kelapa Gading Markom, pemilik usaha mengarahkan karyawan-karyawannya dalam menjalankan usahanya. Karyawan yang diperlukan dalam usaha ini tidak banyak, yaitu sekitar 4 orang sudah cukup untuk memaksimalkan pekerjaan. Jika terdapat karyawan yang meminta cuti, maka pemilik usaha akan mencarikan karyawan baru sebagai pengganti sementara. Karena untuk gaji karyawan sendiri pun dibagikan secara per hari bukan per bulan, sehingga dengan menggunakan orang kerja dengan maksimal, maka usaha tersebut akan berjalan dengan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan usaha. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pengendalian untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat atau berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan kendala yang terjadi. Dalam analisa kami, pemilik Kafe Kelapa Gading ini sering melakukan controlling terhadap karyawannya, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya ini sangat teratur. Dan ketika ada masalah, si pemilik ini langsung melakukan evaluasi terhadap para karyawannya untuk memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga para pelanggan pun merasa puas karena treatment atau perlakuan yang diberikan oleh. Dan tak lupa pemilik si Kafe Kelapa Gading juga mengharuskan para pekerjanya untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada pada saat ini. Jadi sekian saja